Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan tentang anak berkebutuhan khusus. Sebelum kami masuk ke pembahasan, kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Yang pertama yaitu Triadi Surya, yang kedua Isriu Zeki Fatanaka, dan yang ketiga Riza Fatimah, yang keempat Aziza Elma Kumala. Adapun subbahasan yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini yaitu pengertian anak berkebutuhan khusus, anak beresiko, anak cacat, anak berbakat, dan anak yang mengalami kesulitan. Langsung saja kita masuk ke subbahasan yang pertama, yaitu pengertian anak berkebutuhan khusus. Pada awalnya, anak berkebutuhan khusus itu didefinisikan sebagai anak cacat, baik itu fisik maupun mental. Kemudian definisi itu berkembang menjadi anak yang memiliki kebutuhan individual yang tidak bisa disamakan dengan anak yang normal. Nah, maksud dari definisi itu adalah anak yang ia memiliki kecerdasan yang atau IQ-nya itu lebih tinggi dibanding orang-orang yang normal. Kemudian yang kedua yaitu adalah anak beresiko. Penyebabnya yaitu pada saat dalam kandungan, ibunya itu suka minum minuman keras, mengkonsumsi narkoba atau terkena AIDS. Kemudian yang kedua, anak yang kurang gizi karena kondisi orang tuanya yang tidak mampu. Yang ketiga, anak yang orang tuanya bercerai atau meninggal dunia sehingga menyebabkan ia menderita. Kemudian anak cacat. Anak cacat ini dibagi menjadi dua, yaitu cacat fisik yang meliputi buta, tuli, dan bisu. Kemudian cacat mental yang meliputi sindrom Down, sindrom Turner, dan sindrom Klinefelter. Kemudian yaitu anak berbakat. Ciri-cirinya adalah yang pertama, memiliki memori atau ingatan yang sangat kuat. Misalnya, ia mampu mengingat seluruh nama teman sekelasnya, mampu menghafal ayat suci Al-Quran. Kemudian yang kedua, mampu belajar lebih cepat daripada anak yang lain. Yang ketiga, mampu berkonsentrasi lebih lama. Yang keempat, sangat senang melakukan eksplorasi dan memiliki rasa ingin tahu yang besar. Kemudian yang kelima, lebih suka bermain dengan orang dewasa atau anak yang lebih tua. Kemudian yang keenam, yaitu menunjukkan kepemimpinan yang tinggi dan kemampuan sosial yang baik. Dan yang terakhir, yaitu menunjukkan kemampuan yang lebih tinggi. Misalnya, anak itu lebih jago bermain sepak bola dibanding teman yang lainnya. Kemudian selanjutnya yaitu adalah anak yang mengalami kesulitan. Anak yang mengalami kesulitan ini dibagi menjadi 9 macam. Yang pertama adalah hiperaktif. Anak hiperaktif yaitu anak yang jauh lebih aktif dibandingkan dengan teman-temannya. Dapat dikatakan bahwa anak hiperaktif itu adalah anak yang tidak pernah diam. Kemudian untuk mengatasi anak yang hiperaktif yaitu dengan cara sebagai berikut. Yang pertama, mulailah pelajaran di kelas dengan kegiatan yang mengeluarkan energi seperti gerak dan lagu. Tujuannya untuk mengurangi kelebihan energi khususnya pada anak yang hiperaktif. Kemudian yang kedua, tutuplah benda-benda yang menarik perhatian anak. Yang ketiga, gunakan warna cat yang lembut untuk kelas dan peralatan yang ada, serta hindari warna-warna yang terlalu mencolok. Yang keempat,
selalu menjelaskan kepada anak yang hiperaktif mengenai kegiatan yang akan dilakukan meliputi jenis kegiatannya, hasil yang diharapkan, dan lama waktu yang dibutuhkan agar anak tersebut senantiasa mengingat tugasnya. Kemudian yang terakhir yaitu berilah label pada setiap tempat penyimpanan benda karena anak yang hiperaktif suka mengambil benda dan lupa tempat mengembalikannya. Kemudian autisme. Penderita autisme akan mengalami gangguan komunikasi sosial dan asyik dengan dunia bawah sadarnya. Cara mendidik anak autis yaitu yang pertama, jangan paksa anak untuk belajar secara terstruktur seperti layaknya orang yang normal. Kemudian yang kedua, memilih gaya belajar yang sesuai dengan kemampuan anak tersebut. Kemudian yang ketiga, mengajak anak berkomunikasi agar tidak beralih perhatiannya pada hal-hal yang lain. Kemudian yang keempat, ajari anak hal-hal yang berkaitan dengan kehidupan sehari-harinya. Contoh, mengajari anak mengancing pakaian. Kemudian yang terakhir, kenali bakat anak dan kembangkan bakatnya tersebut. Kemudian, agresif, suka memukul, menggigit, dan menyakiti orang lain. Ada salah satu hipotesis timbulnya perilaku agresif itu ialah adanya rasa frustasi. Nah, untuk pencegahannya, seorang guru dan orang tua perlu menjauhkan anak-anak dari berbagai hal, termasuk acara televisi yang menyajikan adegan-adegan agresif seperti memukul, menggigit, dan menyakiti orang lain. Apabila seorang anak sudah mulai memperlihatkan tanda-tanda kasar dan suka menyakiti orang lain, guru itu dan orang tua harus mulai mengontrol jenis permainannya. Sebaiknya, orang tua jangan memberikan mainan yang menyebabkan anak bermain kasar. Kata-kata kasar yang diucapkan anak-anak perlu diperhatikan dan dikoreksi segera dengan memberi penjelasan. Kemudian selanjutnya yaitu pemalu dan minder. Strategi menangani anak-anak yang pemalu dan minder antara lain sebagai berikut. Yang pertama, membangkitkan perasaan bahwa ia mampu. Caranya dengan menerima dan memuji apa saja yang ia kerjakan. Selain itu, guru juga harus memberikan tugas yang sesuai dengan kemampuan anak tersebut. Yang kedua, jangan pernah memaksanya untuk tampil. Kalau ia tidak mau, akan tetapi guru wajib menawarkannya sambil mengatakan, "Anak pintar, pasti kamu bisa." Kemudian yang ketiga, beri latihan kerja kelompok kecil. Misalnya, terdiri atas 2 orang. Ia akan malu jika berkelompok dengan banyak orang. Kemudian yang keempat, jangan biarkan ia terlalu lama main sendirian. Yang kelima, beri ia peran dalam kegiatan kelompok, meskipun peran tersebut hanya sebagai seorang pendengar. Kemudian, mencuri. Perilaku mencuri kadang timbul dari hal yang sederhana. Misalkan, anak ingin menggunakan sesuatu untuk bermain, tetapi ia tidak memilikinya. Nah, hal itu secara tidak sadar mendorong anak untuk mengambilnya. Cara untuk mengatasinya yaitu yang pertama, guru memberikan pengertian pada anak bahwa semua benda yang ada di kelas dapat digunakan untuk belajar atau bermain, tetapi tidak boleh dibawa pulang. Kemudian yang kedua, beri kesempatan kepada anak yang suka mencuri untuk mengontrol kelengkapan benda-benda yang ia miliki. Jika perilaku mencuri tetap berlangsung, guru dan orang tua perlu meminta bantuan psikolog agar anak tidak menjadi kleptomania atau perilaku suka mencuri. Kemudian selanjutnya yaitu cengeng dan bergantung dengan orang lain. Menangis adalah pekerjaan anak-anak, akan tetapi
Kalau ada anak yang menggunakan menangis sebagai senjata untuk memperoleh apa saja yang ia kehendaki, maka hal itu merupakan perilaku cengeng. Cara mencegahnya yaitu guru perlu menanamkan sikap disiplin terhadap tugas dan tanggung jawab setiap anak agar ia mampu bekerja secara mandiri. Yang kedua, jangan terlalu banyak memberi bantuan teknis setiap kali anak meminta, tetapi beri pengarahan atau petunjuk cara melakukan suatu pekerjaan. Contohnya, guru dapat saja mengatakan begini cara memakainya. Nah, sekarang coba kamu memakainya sendiri. Pasti kamu bisa. Kemudian, selanjutnya yaitu fobia. Fobia merupakan rasa takut yang berlebihan terhadap sesuatu. Penyebabnya bervariasi, antara lain trauma, yaitu mengalami peristiwa yang sangat menakutkan dan membuat anak terguncang atau syok, imajinasi yang berlebihan. Kemudian, cara mendidiknya yaitu berikan rasa tenang pada anak dengan cara meyakinkan bahwa apa yang ditakutkan itu tidak ada. Kemudian, selalu dampingi anak dan mencoba mendekatkan atau memperkenalkan apa yang ia takuti itu. Kemudian, jenis kelamin. Ada anak yang secara ekstrim mendefinisikan dirinya sebagai laki-laki dan tidak mau bergaul dengan anak perempuan, atau sebaliknya. Ada pula anak yang bingung tentang jenis kelamin. Ia justru mengidentifikasikan diri dengan jenis kelamin yang berlawanan dengan jenis kelamin yang sebenarnya. Cara mengatasinya yaitu membentuk kelompok yang terdiri dari anak laki-laki dan perempuan. Hindari kegiatan yang memisahkan atau membagi anak menjadi anak laki-laki saja atau anak perempuan saja. Lebih baik dalam setiap kelompok ada anak laki-laki dan anak perempuannya. Kemudian, gunakan cerita yang menyatukan peran laki-laki dan perempuan, jangan menggunakan cerita yang menyudutkan salah satunya, misalnya menyudutkan perempuan. Kemudian, perubahan kondisi sosial. Anak-anak yang mengalami perubahan kondisi sosial biasanya menjadi target anak yang berkebutuhan khusus. Perubahan yang dimaksud antara lain karena orang tuanya meninggal atau bercerai, anak-anak yang harus mengungsi karena banjir atau bencana alam lainnya, karena perang atau pindah sekolah. Nah, perubahan-perubahan kondisi sosial ini berpengaruh terhadap kondisi mental seorang anak. Nah, cara mendidiknya yaitu yang pertama, mengajak anak untuk berinteraksi dengan lingkungan yang ada. Kemudian, selalu ajak anak untuk berkomunikasi agar ia tidak merasa sendiri dan dicuekin. Kemudian, yang ketiga, beri anak perhatian dan kasih sayang yang lebih. Kemudian, yang keempat, kontrol pergaulan anak agar tidak melakukan hal-hal yang negatif. Oke, terima kasih. Mungkin itu yang dapat kami sampaikan tentang anak berkebutuhan khusus. Terima kasih atas perhatian teman-teman semua. Semoga apa yang kami sampaikan ini bermanfaat. Thank you for attention. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.